Di tengah hamparan pasir yang membentang luas dan di bawah terik matahari yang menyengat, sejarah mencatat sebuah nama yang abadi. Nama yang bukan hanya menggetarkan medan perang, tetapi juga menyejukkan hati kawan maupun lawan. Inilah kisah tentang Salahuddin Al-Ayyubi, seorang satria yang tak hanya dikenal karena pedangnya yang tajam, tetapi juga karena hatinya yang lapang. Lahir dengan nama Yusuf bin Ayyub, Salahuddin tumbuh dalam keluarga yang menanamkan nilai-nilai agama dan kehormatan sejak dini. Ia bukan pemuda yang haus kekuasaan atau gila harta. Sebaliknya, ia adalah seorang pelajar yang tekun, seorang prajurit yang disiplin, dan seorang muslim yang taat. Namun, takdir memiliki rencana yang lebih besar untuknya. Dunia saat itu sedang bergejolak. Tanah suci, Yerusalem, berada di bawah cengkeraman pasukan salib, dan umat Islam terpecah belah dalam pertikaian internal. Di tengah kekacauan inilah, bintang Salahuddin mulai bersinar. Ia memulai karirnya sebagai seorang perwira di bawah pamannya, Syirkuh, dalam ekspedisi militer ke Mesir. Di sanalah bakat kepemimpinan dan kejeniusan strateginya mulai terlihat. Ia menunjukkan keberanian yang luar biasa di medan perang, tetapi juga kebijaksanaan dalam mengatur pemerintahan. Setelah berbagai peristiwa politik yang rumit, Salahuddin akhirnya naik menjadi penguasa Mesir. Namun, ambisinya jauh lebih besar dari sekadar mengamankan tahta. Misinya adalah menyatukan kembali kekuatan Muslim yang tercerai-berai, dari Kairo hingga Damaskus, dari Aleppo hingga Mosul. Proses penyatuan ini tidaklah mudah. Ia harus berhadapan dengan penguasa-penguasa Muslim lain yang curiga dan enggan melepaskan kekuasaan mereka. Namun, dengan diplomasi yang ulung, kesabaran, dan terkadang kekuatan militer yang tegas, Salahuddin berhasil membangun sebuah koalisi yang solid. Ia tahu betul, untuk menghadapi kekuatan besar dari Eropa, umat Islam harus berdiri dalam satu barisan yang kokoh. Visi inilah yang menjadi fondasi bagi perjuangan besarnya yang akan datang. Ia tidak sedang membangun dinasti untuk dirinya sendiri, melainkan membangun kembali kekuatan umat. Dan saat yang dinanti pun tiba, dengan pasukan yang telah dipersiapkan dan disatukan di bawah panji Islam, Salahuddin bergerak menuju Palestina. Puncak dari kampanyenya terjadi pada tahun 1187. Dalam sebuah pertempuran yang akan mengubah peta sejarah untuk selamanya, Perang Hattin, di dekat Danau Tiberias, dengan strategi yang brilian, Salahuddin berhasil menjebak pasukan salib yang besar. Ia memancing mereka ke daerah tandus yang jauh dari sumber air, di bawah sengatan matahari yang membakar. Pasukan salib yang kehausan dan kelelahan menjadi mangsa empuk bagi tentara Muslim yang disiplin dan penuh semangat. Kemenangan di Hattin adalah kemenangan telak. Kerajaan Yerusalem lumpuh, dan jalan menuju kota suci itu kini terbuka lebar. Dunia menahan napas. Setelah hampir 1 abad dikuasai oleh pasukan salib, Yerusalem akan kembali ke tangan Muslim. Banyak yang khawatir, terutama penduduk Kristen di kota itu. Mereka teringat akan pembantaian mengerikan yang terjadi ketika pasukan salib pertama kali menaklukkan kota itu, di mana darah mengalir di jalanan. Mereka mengira Salahuddin akan melakukan pembalasan yang setimpal. Namun, disinilah kebesaran jiwa Salahuddin benar-benar terpancar, membedakannya dari penakluk-penakluk lain dalam sejarah. Ketika Salahuddin memasuki Yerusalem, tidak ada pertumpahan darah. Tidak ada balas dendam. Ia memberikan jaminan keamanan bagi seluruh penduduk kota. Ia melarang pasukannya untuk melakukan penjarahan atau kekerasan. Bagi mereka yang ingin meninggalkan kota, ia memberikan jalan yang aman. Bagi mereka yang ingin tetap tinggal, ia menjamin kebebasan mereka untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Bahkan, ia menunjukkan rasa hormat yang mendalam terhadap tempat-tempat suci umat Kristiani. Ia adalah seorang pemenang, tetapi ia menang dengan belas kasih. Sikap satria ini membuat namanya harum di seluruh dunia, bahkan dikagumi oleh musuh-musuhnya di Eropa. Richard the Lionheart, Raja Inggris yang menjadi lawan utamanya dalam Perang Salib Ketiga, menaruh rasa hormat yang besar padanya. Mereka adalah musuh di medan perang, tetapi mereka saling mengakui kehormatan satu sama lain sebagai satria. Kisah tentang Salahuddin dan Richard dipenuhi dengan momen-momen legendaris. Diceritakan bahwa ketika kuda Richard terluka dalam pertempuran, Salahuddin mengiriminya 2 ekor kuda terbaik dari kandangnya, karena seorang raja tidak pantas bertarung sambil berjalan kaki. Ketika Richard jatuh sakit,
Salahuddin mengiriminya buah-buahan segar dan es dari gunung untuk meredakan demamnya. Ini bukan sekadar taktik, melainkan cerminan dari akhlaknya yang mulia. Ia mengajarkan pada dunia bahwa perang sekalipun memiliki adab dan kehormatan. Setelah bertahun-tahun berjuang, Salahuddin akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di Damaskus. Ketika para pejabat membuka peti hartanya, mereka terkejut. Sang Sultan yang agung, penguasa Mesir dan Suriah, penakluk Yerusalem, ternyata tidak meninggalkan kekayaan yang melimpah. Hartanya hanya cukup untuk biaya pemakamannya, bahkan ia masih memiliki utang. Seluruh kekayaan yang ia peroleh selama hidupnya telah ia sedekahkan kepada fakir miskin dan digunakan untuk kepentingan umat. Ia hidup sederhana dan wafat dalam kesederhanaan. Salahuddin Al-Ayyubi tidak hanya meninggalkan warisan berupa kemenangan militer atau wilayah kekuasaan. Warisan terbesarnya adalah teladan. Ia adalah bukti bahwa kekuatan sejati tidak diukur dari seberapa banyak musuh yang bisa kau kalahkan, tetapi dari seberapa besar belas kasih yang bisa kau tunjukkan. Ia adalah simbol bahwa seorang pemimpin bisa menjadi kuat tanpa kehilangan sisi kemanusiaannya, bisa menjadi pemenang tanpa menjadi seorang tiran. Namanya terukir dalam sejarah bukan hanya sebagai seorang panglima perang yang hebat, tetapi sebagai seorang satria yang adil, seorang pemimpin yang bijaksana, dan seorang manusia yang berhati mulia. Kisahnya terus menginspirasi jutaan orang hingga hari ini. Sebuah pengingat abadi tentang bagaimana seharusnya kekuatan dan keadilan berjalan beriringan. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.